Ini HP yang selama ini saya pakai buat ngevlog ya, HP bekas suami saya pakai Android 6 dan kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan, sudah susah sekali untuk menampung data dan juga sering habis baterainya tiba-tiba mati. Dan HP yang satunya lagi yang lebih baru yang saya beli 2 tahun lalu di Indonesia, itu kondisinya masih bagus sebetulnya, cuma screen touch-nya itu betul-betul parah, jadi susah sekali untuk saya ngetik atau untuk saya pakai beraktivitas, jadi hampir tidak bisa dipakai. Jadi saya cari-cari terus HP lain untuk pengganti di mana-mana, saya cari yang bekas. Di Jerman ada yang namanya eBay. Ini adalah salah satu tempat favorit saya belanja online karena di sini menjual barang-barang bekas yang harganya murah dan bisa dilelang ya. Jadi maksudnya kalau lelang itu penawaran berdasarkan harga tertinggi. Jadi biasanya dimulai dari harga 1 euro. Tergantung berapa banyak orang yang ikut lelang dan menjelang waktu lelang ini hampir habis, biasanya kalau banyak yang tertarik itu akan semakin sengit ya, penawaran harganya itu bakalan cepet naik, cepet naik, cepet naik ya. Jadi salah satu yang saya incer ini juga HP Xiaomi yang dimulai lelang itu masih 3 hari ke depan ya. Selain itu juga saya pesan di Amazon 2 HP, yang satu saya pulangin, yang satu itu segera datang. Dan ini saya akan tunjukkan waktu saya mencoba HP merek Cina yang murah. Saya beli di Amazon merek KDX, itu akan saya tunjukkan waktu saya unboxingnya ya. Sengaja saya cari HP paling murah, ini merek KDX A1 ya. Harganya kalau dirupiahin mungkin sekitar 1 jutaan. Di sini siapa yang pakai HP seharga 1 jutaan? Mungkin teman-teman lain yang punya HP jauh harganya di atas itu ya. Tapi saya sengaja cari HP yang paling murah karena saya tidak mau mengeluarkan banyak uang untuk HP, walaupun ini salah satu kebutuhan utama ya sebagai vlogger khususnya, tapi saya nggak mau modal HP yang mahal-mahal. Jadi untuk sehari-hari saya usahakan cari HP harga 1 jutaan aja. Dan saya buka ini, sebetulnya oke-oke aja ya, dari fisik saya nggak banyak tuntutan, tapi masalahnya HP ini baterainya bisa dilepas dan masukin SIM cardnya, saya masukin beberapa kali, saya coba-coba, ternyata HP ini tidak bisa membaca SIM card saya. Jadi percuma karena saya perlu HP ini juga kan untuk nelpon, untuk SMS ya. Percuma kalau dia terus bilang bahwa SIM cardnya ini belum dimasukin. Jadi HP ini tidak bisa membaca SIM card saya. Jadi dengan sangat terpaksa saya harus mengembalikan HP ini ke Amazon. Jadi saya sesudah saya coba-coba berulang-ulang kali masukin SIM card nggak bisa dibaca, dan ya saya nggak lanjut lagi, saya langsung kembali ngepak ke dus yang semula dan saya bersiap mengembalikan HP ini ke toko online Amazon ya. Jadi kalau di Amazon itu enaknya kalau kita sudah buka barang dan kita sudah coba, tetapi ternyata tidak bisa kita pakai barang ini, kita bisa kembalikan dan kita bisa dapat kembali uangnya. Jadi enaknya belanja di Amazon itu begitu ya, apalagi kalau kita secepatnya kembalikan, ada batas waktu kan, kita nggak bisa setahun kemudian baru kita kembalikan. Tapi kalau jangka waktu beberapa hari, mungkin 1 bulan ya, masih bisa diterima dan uang kita bisa kembali kalau kondisi barang itu masih sempurna gitu ya, masih belum kita bikin rusak atau gimana ya.
Nah, ini HP saya yang lama, yang merek Oppo, saya beli di Indonesia 2 tahun yang lalu. Itu betul-betul nggak bisa dipakai, susah ya untuk ngetek-ngeteknya ya, karena screen touch-nya itu bermasalah. Akhirnya datang HP yang baru. Ini Xiaomi ya. HP ini saya beli di Amazon dari warehouse, jadi dari gudang Amazon. Kondisinya baru tapi bekas, maksudnya mungkin ini hasil retur ya, yang dikembalikan. Jadi HP yang kemarin itu kan saya beli baru ya, tapi karena tidak bisa membaca SIM card saya, akhirnya saya mau pulangin. Itu saya udah pack, udah mau saya kirim kembali, dan saya ganti pesen lagi yang lain, yaitu HP ini Xiaomi. Jadi ini harganya setengah dari harga barunya, tapi kondisinya masih baru ya. Cuma ini mungkin yaitu hasil pemulangan dari customer yang lain yang kondisinya ini masih diplastikin ya, dan baru ini HP-nya ini baru ya. Ini saya udah set up, udah saya copy semua, udah saya cloning HP saya yang lama dan saya masukin ke sini. Jadi ini udah siap, tinggal saya charge ininya, HP-nya. Cuma ini di dalamnya tidak ada chargernya. Jadi untungnya suami saya punya HP yang chargernya masuk ke sini. Charger HP yang lain itu yang saya pakai buat HP yang lama itu nggak masuk ininya ya, nggak pas ininya. Jadi untungnya walaupun jadi dalam box ini nggak ada chargernya, nggak ada buat buka SIM cardnya, dan SIM card saya masuk di sini ya, tapi saya masih punya dari HP yang lama buat nusuk ininya, jadi nggak masalah ya. Walaupun di dalam dus ini nggak komplit isinya, tapi karena saya masih punya, jadi nggak masalah. Dan ini HP merek Xiaomi juga yang saya dapat dari suami saya beberapa tahun yang lalu, dan ini saya kasih sama anak saya. Tapi dia jatuh, yang pertama kali jatuh itu dia bersikeras memperbaiki. Nah, di Jerman untuk memperbaiki LCD ini, display ini, harganya 80 euro. Yang mana HP baru ini yang jauh lebih baru dan lebih canggih itu lebih murah dari 80 euro. Jadi ini cuma dapat kaca ini, display. Ini harganya lebih murah seluruh HP ini. Jadi ketika HP ini jatuh lagi untuk yang kedua kalinya, padahal belum lama dibetulin, seharga 80 euro displaynya, LCD-nya. Akhirnya saya bilang sama anak saya, sudah, jangan dibetulin lagi di sini. Lebih baik beli HP baru. Akhirnya saya beliin lagi HP baru yang sama merek Xiaomi tapi yang 9C ya. Jadi HP ini masih berfungsi, cuma displaynya aja. Rencananya saya mau bawa ke Indonesia dan mau dibetulin aja displaynya, karena di Indonesia mungkin lebih murah ya. Saya nggak tahu berapa kalau perbaiki LCD di Indonesia, mungkin nggak sampai 80 euro. Kalau 80 euro ya dapat HP ini ya. Nih, ini 80 euro semua, hampir nggak nyampe malah sama biaya pengiriman segala macam. Ini udah dapat HP yang bagus, yang walaupun nggak baru amat ya, ini tahun 2019 kalau nggak salah. Tapi kondisinya masih baru ya, kayaknya bukan bekas dipakai orang, tapi bekas HP baru yang dipulangin gitu ya, sesudah dibuka dan dusnya mungkin udah diambilin apanya ya, chargernya dan segala macamnya, tapi kondisi HP-nya itu masih benar-benar mulus dan baru. Jadi nggak rugi dengan harga segitu. Saya dapat HP ini, akhirnya mungkin saya memutuskan untuk bertahan aja sama HP ini. Tadinya kalau saya nggak bisa masukin SIM card saya ke sini, bakalan saya pulangin juga ya ke Amazon. Tapi karena semua berjalan dengan lancar dan saya bisa mindahin semua data saya tanpa ada masalah dalam waktu yang sangat singkat juga, cuma beberapa menit, akhirnya saya memutuskan untuk
bertahan dengan HP ini, dan dengan HP ini saya bisa mulai nge-YouTube lagi ya. Walaupun kalau dengar musik nggak bisa ya, karena ini harus pakai Bluetooth mungkin, karena nggak ada buat bisa masukin ininya, um, Walkman, bukan Walkman, apa sih namanya ini, um, aduh ini namanya apa, headphone gitu, nggak ada di sini ya, jadi harus pakai Bluetooth kayaknya di sini tuh, nggak ada buat masukinnya. Jadi ini HP seharga hampir 80 euro. Nanti saya tulis berapa kalau dirupiahin, yang kondisinya bekas tapi baru ya. Maksudnya bekas tapi baru saya udah jelasin tadi ya. Belum pernah dipakai orang, tapi bukan baru-baru banget, karena kayaknya sesudah dibuka sama yang pesen dari Amazon dipulangin lagi. Karena kalau di Amazon itu kalau kita beli barang terus kita buka terus kita nggak cocok, bisa kita kirim balik ya, kita pulangin lagi dan kita bisa kembali uang. Dan ya ini kayaknya HP kayak hasil begitu. Jadi mudah-mudahan HP ini tahan lama dan bisa membantu saya untuk bikin vlog, karena katanya kualitas kamera HP ini sangat bagus ya untuk bikin video dan untuk bikin foto-foto.